Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Anda itu seorang politikus, orang intelektual, punya gelar, tapi otakmu taon. Jangan terlalu berlebihan. Kalau orang seperti Mas Gibran yang bekerjanya berdiri atas dasar ketulusan dan kebenaran dan keberpihakan kepada masyarakat, masih kalian hina, masih kalian hujat, masih kalian rendahkan, tolong periksa kejiwaan. Baru-baru ini viral, di mana Mas Wapres saat mengunjungi korban-korban bencana alam yang ada di Sukabumi menggunakan sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama pernyataan si Hasto ini bikin kontroversi lagi. Nah, PDIP kan mau mengadakan sekolah partai ya. Nah, di dalam sekolah partai tersebut, biasanya kan kalau di ruangan-ruangan kantor pemerintahan maupun partai politik itu ada gambar presiden dan wakil presiden. Nah, si Hasto ini bikin kisruh. Maunya hanya memasang foto Pak Prabowo. Dan dia ini kayaknya ogah memasang foto Wapres Mas Gibran. Nanti akan kita simak dan juga tanggapan para netizen. Nah, sombongan Hasto ini dibalas dengan Mas Gibran yang selalu kerja nyata. Bahkan ya, hari ini beliau mengunjungi daerah Sukabumi yang dimana di sana itu saat ini sedang terjadi bencana. Wah, begitu hebatnya ya Mas Gibran ini. Walaupun banyak yang nggak suka, dikata-katain terus, difitnah terus, dia terus aksi nyata. Ya, versi Pak Jokowi lah ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Woro-woro PDIP mau bikin sekolah partai, anak siapa yang mau jadi murid Banteng monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Gini bro, kira-kira nih, kalau sekolahnya didirikan oleh orang-orang ini dengan nada seperti ini, terus kira-kira nih nanti murid-muridnya akan mendapat ilmu seperti apa? Lulusannya akan seperti apa, coba bayangkan. Terus doktrin-doktrin yang akan dimasukkan ke murid-muridnya itu ntar model apa coba? Ini mau bikin sekolahan partai, tapi sekolahan politik ya ceritanya. Terus ntar hasilnya itu murid-muridnya itu seperti apa coba kira-kira, kalau yang bikin nih orang-orangnya kayak gini, terus nadanya dengan gayanya seperti ini dengan jenis-jenisnya orang yang seperti ini, terus ntar gimana nih coba nih kira-kira hasilnya murid-muridnya. Terus anak-anak siapa yang kira-kira mau disekolahkan di sekolahan sini? Itu aja. Menurut Anda gimana nih? Bola kamu ngedewe karo katokmu boh. Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Hasto. Asal buka TikTok, yang lewat di berandaku cuma mukamu aja. Sebenarnya mukamu tuh ganteng, tapi tidak seimbang dengan ucapanmu.
Saya kasih tahu Pak Hasto, cukuplah Gus Dur yang kalian gulingkan, yang kalian kudeta. Jangan lagi Gibran, sudah bukan lagi masanya. Apakah statement Anda itu kira-kira tambah akan disenangi oleh rakyat dengan mengatakan saya akan memasang fotonya Pak Prabowo saja sebagai presiden? Nah, yang setahu kami sebagai rakyat itu kala itu memilih adalah satu paket, ya kan? Satu paket presiden dan wakil presiden. Mengenai Anda akan memasang foto Gibran, akan dicari kebenarannya dulu, keadilannya dulu. Salahnya di mana? Rakyat sudah pintar, sudah tidak usahlah ngompori rakyat, tidak usahlah memprovokasi rakyat. Demokrasi itu artinya, Hasto, saya kasih tahu. Saya kasih tahu Anda itu seorang politikus, orang intelektual, punya gelar, tapi otakmu otak-on. Saya kasih tahu. Demokrasi itu artinya voting pada waktu itu. Berarti kelompok Anda itu tidak disukai oleh rakyat. Nyatanya 58% dari penduduk Indonesia yang ada itu lebih memilih Pak Prabowo Gibran. Jadi sudah final. Jadi nggak usah lah kita mikir bagaimana caranya negara ini bisa maju. Kalau memang kalah kamu hari ini, besok 5 tahun ke depan ikut lagi kontestasi. Tapi perbaiki cara-cara Anda itu berbicara. Itu jangan mencoba memprovokasi rakyat hanya demi jabatan-jabatan kalian. Kalau kalah ya kalah, nggak usah banyak omon-omon. Salam waras. Bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya, Mas? Ya, kita menunggu. Izin Bung Hasto untuk menanggapi jawaban Anda atas pertanyaan dari awak media kepada Anda terkait foto Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Di mana menurut saya jawaban Anda atas pertanyaan awak media tersebut sudah tidak menghargai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat mayoritas. Anda katakan di sini kami akan memberi tempat untuk Bapak Prabowo. Kemudian wartawan atau media menanyakan, untuk wakilnya Mas, Anda dengan santai menjawab, ya kita menunggu. Pertanyaan saya, apa yang Anda tunggu? Saran saya, demi nama baik partai Anda, berhentilah untuk membuat pernyataan blunder. So, tadi kan di ruangan konferensi tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Ya nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya, Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Saya terus terang di Pilpres kemarin tidak mencoblos Prabowo Gibran. Tetapi meskipun demikian, saya tetap menghargai siapapun yang terpilih, maka itu adalah presiden dan wakil presiden kita. Itu akan saya lakukan karena saya tahu bagaimana saya menghargai pilihan rakyat. Saya menghargai hasil demokrasi kita. Tetapi sekarang ada sekjen dari partai yang katanya sangat demokratis, tetapi tidak bisa menghargai pilihan rakyat. Dia seakan-akan menganggap bahwa rakyat hanya memilih Prabowo tetapi tidak memilih Gibran. Anda sangat salah, Pak. Prabowo itu dipilih karena ada Gibran. Kemarin ada Menteri Prabowo yang tidak memasang foto Gibran bernama Ara Sirait. Tindakan Ara yang semacam itu banyak sekali bikin netizen itu marah. Tapi sekarang nampaknya Hasto akan melakukan hal yang sama. Maka bagi saya, Hasto nampaknya tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Inilah alasan kenapa saya seringkali menyebut bahwa petinggi-petinggi PDIP seringkali blunder, Pak. Kalau Hasto misalnya mau beroposisi, ya silahkan beroposisi. Bahkan saya dorong PDIP untuk beroposisi. Tetapi mari kita beroposisi secara sehat dengan tidak memasang foto Gibran. Karena perilaku Anda yang semacam itu bukan membuat Anda beroposisi dengan pemerintah. Tetapi perilaku Anda yang semacam itu hanya akan membuat Anda beroposisi dengan rakyat yang 58% memilih pasangan Prabowo Gibran.
Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Pak Hasto, kok tidak pasang fotonya Gibran? Nggak ngaruh. Tidak ada lagi gunanya. Dan kami minta sebagai pendukung Mas Gibran, jangan pasang fotonya Pak Gibran di kantor kalian dan apapun yang berhubungan dengan PDIP. Nggak usah ada foto Gibran. Karena terlalu sayang ya Pak Gibran kalau mau dipasang fotonya di kantor kalian. Jangan ya. Mas Gibran itu orang baik, nggak boleh fotonya dipajang di kantor PDIP. Sarangnya korupsi. PDIP yang suka merusak pemerintahan, yang tidak mau mendukung perampasan hasil korupsi. Kepedulian Mas Gibran langsung meninjau korban banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Mas Gibran bagikan susu, buku dan mainan kepada anak-anak. Jangan terlalu berlebihan. Kalau orang seperti Mas Gibran yang bekerjanya berdiri atas dasar ketulusan dan kebenaran dan keberpihakan kepada masyarakat masih kalian hina, masih kalian hujat, masih kalian rendahkan, tolong periksa kejiwaan. Baru-baru ini viral di mana Mas Wapres saat mengunjungi korban-korban bencana alam yang ada di Sukabumi menggunakan sepeda motor. Sebenarnya dia bisa menunda untuk datang ke sana. Sebenarnya dia juga bisa menyuruh jajarannya untuk terlebih dahulu mendatangi korban-korban dari bencana. Tapi faktanya beliau langsung turun tangan menemui para korban-korban bencana alam yang ada di Sukabumi. Dan saya percaya akan ada orang mengatakan ini adalah pekerjaannya, ini adalah kewajiban dia sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Dan ini menandakan kepentingan masyarakat jauh di atas segala-galanya. Sadar dan terimalah. Ini Wapres terbaik bangsa Indonesia. Salam, akal waras. Hai, salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya netizen, saya bisa memastikan bahwa ternyata memang Hasto itu dapat tugas khusus dari PDIP. Apa tugasnya? Bagaimana caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga. Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Ya. Dia tidak bisa mengekspresikan seorang gentleman. Ya, saya tidak melihat seorang Hasto itu seorang yang gentleman. Karena ngomongannya kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini ya berubah-berubah terus, tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. Sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan begitu, masikun, dia malah mencari-cari sensasi murahan, ya, menampung aspirasi dari Felicia, itu mantannya Kaisang. Jadi rupanya keluarganya Felicia ini kurang lebih 11-12 sama lah dengan Hasto ya. Ya mungkin agamanya juga seiman kali ya. Dan itu membuat saya juga bingung. Karena Katolik, kekristenan itu kan mengajarkan soal tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi ternyata perbendaharaan kata-katanya Hasto itu keluar dari apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kebusukan, kekotoran, maka yang keluar itu kotor dan busuk. Saya tidak tahu. Ya, saya hanya menilai apa yang terlihat, yang diekspresikan seorang Hasto. Sementara pemerintahan
Prabowo dan Gibran sedang merancang bagaimana menghadapi situasi ekonomi global, bagaimana di dalam negeri ya, menaikkan ekonomi, kerja ya, dan banyak lagi tugas-tugas pemerintah yang luar biasa saya lihat berat melihat situasi. Tetapi saya terhibur dengan pandangan seorang Hashim ya, Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Prabowo, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan baik, minimal bertumbuh 8%. Dan dia ungkapkan itu di dalam wawancaranya, pandangan-pandangannya, dan ini menggembirakan masyarakat Indonesia dan menimbulkan satu optimistik. Ya, kita juga melihat Gibran sedang sibuk kerja ya, mewakili Bapak Prabowo dalam kehidupan pemerintahan, sementara Prabowo mengurus hal-hal yang penting. Nah, bertolak belakang dengan itu kita melihat PDIP dengan Hasto dan elit-elitnya sedang sibuk membuat pembusukan nama baik Jokowi dan keluarga. Dan ini kontradiktif sama sekali. Tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, tetapi sebaliknya. Ya, menjelekkan nama baik orang itu sangat-sangat berdosa. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kita tahu bahwa membunuh itu sudah dosa. Ya, sama dengan fitnah. Jadi fitnah yang terus ya diungkapkan oleh seorang Hasto, sekjen di bidang pembusukan. Dan ini ironi, saudara, karena Hasto itu merepresentasikan sebuah partai yang besar. Ya, besar. Begitu, apa nggak ada lagi gitu kerjaan lain gitu selain kerjaan yang saat ini dia terus melakukan hal-hal semacam itu. Ya boleh-boleh saja mencoba menghibur ya para elit PDIP berkonsolidasi karena kekalahan PDIP di provinsi-provinsi strategis, ya terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Sumatera Utara, dan terlihat ini juga karena ulahnya seorang Hasto. Ya, kekalahan di Jawa Tengah, dia mencoba melimpahkan kambing hitamnya ya kepada Bambang Pacul. Dan itu memang pola-pola dari Ibu Megawati, ya PDIP. Memang pola-polanya semacam itu. Karena kalau petugas partai, ya kesian Bambang Pacul. Dia juga sudah memperingatkan, jangan melawan orang baik. Ya, jangan melawan orang cantik. Tapi Hasto adalah tipikal orang yang tidak mudah introspeksi. Karena dia dididik oleh Megawati untuk jadi seperti itu. Ya, bukan ajaran-ajaran agamanya yang membentuk dia menjadi orang yang stay humble, stay foolish, ya. Tapi dia tampil dengan jumawahnya, ya, selalu begitu. Dan saya bisa melihat seorang Hasto akan selesai. It's a matter of time. Seorang Hasto akan ditinggal, dilupakan orang, karena tidak punya prestasi selain membusukkan nama baik orang. Ya itulah, saudara, kehidupan manusia. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kau tanam akan kau petik buah-buahnya. Ya, tentunya memang ironi, ya.